Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita mau bahas mengenai penyajian data, bab terakhir dalam materi matematika kelas 7 semester genap. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penyajian data, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan data statistik. Pada tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020, Indonesia telah menyelenggarakan sensus penduduk secara online dan dilanjutkan pada bulan September 2020 secara offline melalui petugas-petugas sensus. Nah, sensus penduduk adalah salah satu contoh penerapan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari, yang mana tujuan utama sensus penduduk itu sendiri adalah menghasilkan data-data dasar kependudukan. Kegunaan sensus penduduk antara lain menghitung jumlah penduduk, mengetahui persebaran penduduk, mengumpulkan data kependudukan, serta mengumpulkan informasi untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan. Statistika itu sendiri adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menyusun, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan dari suatu data. Oh iya, terdapat perbedaan antara statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data berupa angka yang diolah dalam bentuk diagram atau tabel. Jadi sederhananya statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Berdasarkan jenisnya, data digolongkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa bilangan atau nilai tertentu, seperti jumlah siswa dalam satu kelas, tinggi badan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, golongan darah dan jenis kelamin. Lalu, bagaimana cara mengumpulkan data? Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, observasi atau pengamatan langsung. Dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung. Hasil pengamatan dapat dicatat atau direkam menggunakan bantuan alat elektronik. Yang kedua, angket atau kuesioner. Dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang. Yang ketiga, wawancara atau interview. Dilakukan dengan mewawancarai responden. Jawaban responden dirangkum dan menjadi data. Yang keempat, eksperimen atau percobaan. Eksperimen biasanya dilakukan secara sistematis dan terencana. Selama eksperimen berlangsung, peneliti biasanya mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi. Dan yang kelima, bisa mencari dari sumber lainnya, misalnya buku, majalah, atau internet. Nah, untuk data yang bersifat kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mencacah, mengukur, dan mencatat data. Nah, setelah data terkumpul, umumnya data yang diperoleh belum tersusun secara berurutan. Untuk kebutuhan penyajian, data perlu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga dapat diketahui persebaran datanya. Dalam mengumpulkan data, jika objek yang diteliti terlalu banyak, peneliti tidak perlu meneliti seluruh objek atau populasinya. Peneliti hanya perlu meneliti sebagian objek saja atau sampelnya yang dapat mewakili keseluruhan objek tersebut. Contohnya, kamu ingin mengetahui rasa jeruk yang dijual oleh seorang penjual jeruk. Kamu cukup mengambil satu jeruk untuk dicicipi. Dalam hal ini, satu jeruk disebut sampelnya, sedangkan jeruk yang dijual itu adalah populasinya. Nah, demikianlah perkenalan kita dengan statistika dan penyajian data. Terima kasih dan sampai jumpa.